warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan berbagi mengenai cara mendaftar atau register dan submit artikel di OJS versi 2. Misalnya kita tuju dulu jurnal informatika. Jika kita belum punya akun, maka kita harus mendaftar akun dulu melalui menu register. Lakukan registrasi dulu melalui menu register dan isi profil, terutama yang bertanda bintang ya, yang wajib diisi. First name, username, password, repeat password, first name, last name. Kemudian yang lainnya opsional, tapi sebaiknya juga diisi ya. Kemudian jangan lupa yang paling penting di sini, kita register sebagai apa ya. Kalau kita lupa checklist sebagai penulis, maka kita tidak akan bisa submit. Dan langkah ini nanti bisa kita ubah melalui my profile ya. Jadi setelah kita isi semua kolom registrasi ini, kemudian jangan lupa checklist di register as author ya. Kemudian klik register. Setelah kita punya akun, lakukan login sesuai dengan apa yang sudah kita daftarkan tadi ya. Masuk dengan username dan password yang sudah kita daftarkan, kemudian lakukan login. Nah, jika kita mendaftarkannya sebagai penulis, maka di sini ada akun kita sebagai author. Kemudian di baris ini nanti ada 0 aktif, berarti kita belum melakukan submission ya. Kalau di sini tandanya 0 aktif, 0 arsip, berarti belum ada artikel kita yang pernah kita submit atau pernah diterbitkan di jurnal ini. Nah, untuk melakukan submission, kita bisa klik new submission. Nah, kalau di baris author ini belum ada, nanti kita bisa melakukan perubahan melalui my profile. Jadi kalau tadi kita lupa pada saat mendaftar sebagai penulis, nah nanti lakukan perubahan di my profile, checklist di penulis. Nah, untuk melakukan submission, kita tinggal klik new submission. Nanti ada submission checklist, ini silahkan di checklist semuanya. Kemudian kita perlu membaca di sini ada copyright notice. Nah, nanti berhubungan dengan copyright atau hak cipta artikel kita itu di siapa. Ada 2 jenis ya, ada yang jurnal yang copyrightnya dari penulis, ada jurnal yang copyrightnya punya jurnal. Nah, ini di checklist juga. Kemudian kita bisa berikan komentar untuk editornya ya. Misalnya mohon bisa dilakukan review untuk artikel yang saya submit. Kemudian pilih klik save and continue. Nah, ini adalah tahapan yang pertama ya. Jadi step 1, starting the submission. Nah, kita lakukan save and continue. Masuk ke tahapan 2. Nah, di tahapan 2 kita upload submission. Jadi upload file kita ya. Nah, untuk upload file kita ini jangan upload file PDF ya, kecuali jurnalnya membolehkan file PDF, karena nanti akan mempersulit editor untuk melakukan editing naskah kita. Jadi sebaiknya upload yang versi Word ya, versi doc atau RTF juga boleh ya.
Nah, jangan lupa klik tombol upload ya. Kalau kita langsung save and continue, file ini belum terupload, jadinya di original filenya nanti tidak ada filenya, dan itu kemungkinan besar pasti akan ditolak. Jangan lupa klik upload. Nah, di sini sudah ada file yang sudah kita upload. Lanjutkan ke step yang ketiga ya. Langkah ketiga, kita melengkapinya dengan metadata ya. Nah, untuk metadata ini, jika kita menulis sendiri ya cukup memasukkan first name dan last name untuk author kita aja. Tetapi kalau misalnya di naskah kita ada tiga ya, di naskah kita ada tiga penulis, nah itu harus kita masukkan semuanya melalui menu add author. Di sini masukkan penulis yang kedua, first name, last name, email, afiliasi ya, jangan lupa, kemudian negaranya. Nah, kalau kita mau merubah urutan penulis artikelnya, bisa kita klik di reorder di penulis yang kita masukkan, misalnya penulis satunya yang kita masukkan berikutnya ya. Karena kita sebagai penulis dua yang melakukan submit atau koresponden author, nah ini kita bisa reorder dari sini. Nah, jika ada penulis ketiga, tambahkan lagi melalui add author lagi ya, isi kelengkapan datanya. Kemudian jangan lupa masukkan judul artikel sesuai dengan judul yang ada di naskah. Kemudian abstrak, masukkan abstraknya yang berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris ya. Masukkan dua-duanya di abstrak, dan tidak perlu masukkan kata kuncinya ya, karena ini hanya khusus untuk abstrak. Nah, kemudian kata kunci kita masukkan di keywords ya. Kata kunci, masukkan kata kunci di sini. Untuk kata kunci dipisah dengan tanda titik koma ya. Kata kunci pertama titik koma, kata kunci kedua kata kunci ketiga. Nah, kemudian referensinya jangan lupa ya, copy paste saja referensi dari naskahnya. Nah, setiap pindah referensi nanti diberikan jarak 1 baris kosong ya. Jadi masukkan referensi pertama, referensi kedua, referensi ketiga, dan seterusnya. Tinggal di copy paste dari naskahnya. Nah, referensi ini sesuai dengan tipe dari referensi yang diminta oleh jurnalnya. Ada yang berstyle APA, ada yang berstyle MLA, ada yang berstyle IEEE ya. Nanti tergantung dari permintaan jurnalnya. Kalau sudah kita lengkapi semua, silahkan masuk ke tahapan selanjutnya melalui klik save and continue. Nah, pada tahapan 4 kita bisa masukkan supplementary file. Ini bisa tentang originality statement yang kita download sebelumnya, kemudian kita sudah tanda tangani, kita upload di supplementary file. Kemudian yang kedua, supplementary file berikutnya adalah supplementary file tentang hasil cek plagiasi kita. Boleh menggunakan Turnitin atau Identicate atau yang sejenisnya. Kita upload juga di tahapan keempat. Setiap choose file jangan lupa klik upload ya. Selanjutnya save and continue ke tahapan 5 ya. Nah, tahapan 5 itu menginformasikan bahwa kita sudah melakukan submission artikel ya. Selanjutnya kita tinggal klik finish submission.
Nah, setelah kita melakukan finish submission, ada di sini tombol active submission. Ini kita bisa klik, kemudian kita punya informasi bahwa kita sudah melakukan submission. Nah, ID artikelnya sekian, submissionnya tanggal sekian, kemudian nama penulis, nama belakang penulisnya, kemudian judulnya, dan status. Nah, status di sini yang pertama adalah awaiting assignment. Nah, setelah dia masuk setelah artikel kita masuk proses review, ini akan berubah statusnya in review ya. Setelah nanti reviewnya selesai dan perlu revisi, status ini akan berubah menjadi in review, revise, required. Tahapan berikutnya statusnya akan berubah menjadi editing, dan tahapan terakhir itu statusnya akan berubah menjadi arsip di publikasi nomor sekian. Nah, setiap ada perubahan di status artikel ini, sebagai penulis kita harus cek. Kalau perlu revisi, ya kita login lagi, kemudian kita bisa melakukan download hasil review dari reviewer, kemudian kita upload lagi melalui menu upload author version. Nah, demikian langkah untuk submit artikel di OJS versi 2. Terima kasih.